Mungkin saya harus sampaikan bahwa kasus ini terjadi dari sejak 2017, Pak. Sejak Pak Presiden Jokowi mengambil saham 51%. Kami jadi sandranya negara di perusahaan agar pemerintah tidak bisa mengambil saham 51%. Jadi kami ini sandra negara, Pak. Kalau di dunia orang bilang teroris, pistolnya ditodong di kepala kami, Pak, dan mengancam pemerintah pada saat itu. Kalau Bapak Presiden terus mengambil saham 51%, berarti Bapak punya anak-anak bangsa ini kami tembak. Jadi 51% Indonesia ambil, itu ada korban ribuan jiwa yang terlantar, Pak. Bahkan ada yang meninggal dunia. Anak-anaknya itu hampir ribuan putus sekolah, Pak. Mungkin minta maaf saya tidak paparkan secara kronologis, tapi saya akan cerita secara garis besar kejadian yang sudah terjadi sekitar 8 tahun. Hampir masuk 8 tahun, tinggal berapa bulan 8 tahun, Pak. Tidak pernah temui ujung temunya. Jadi sampai hari ini kami duduk itu sudah banyak ribuan anak-anak putus sekolah, Pak. Tidak bisa melanjutkan pendidikan. Ada yang meninggal dunia karena tidak bisa berobat. Pimpinan sidang, Pak Ketua, izin kami dari kejadian pelanggaran norma kerja ini itu berujuk kepada pemutusan BPJS. Jadi Freeport meminta ke BPJS untuk memutuskan semua akses pengobatan, biaya kesehatan terhadap pekerja yang melakukan. Jadi ini mogok kerja, Pak. Kami melakukan mogok kerja sejak 2017. Mogok kerja itu karena perlakuan Freeport menggunakan kebijakan yang tidak ada dalam aturan perundang-undangan di negara, yang dia kemudian masuk untuk mengintimidasi kita di sana. Jadi Pak, sejak terjadi bulan April mogok kerja itu, di bulan Mei 2017 juga Freeport mengajukan surat ke BPJS untuk mengeluarkan semua pekerja yang ada di dalam mogok kerja untuk tidak mendapat layanan BPJS, sehingga dampak daripada itu ada ratusan orang yang meninggal dunia, Pak, karena tidak bisa berobat. Jadi sampai saat ini sudah ada ratusan, bahkan kami sudah tidak tahu berapa lagi jumlahnya, karena semua sudah pulang kembali ke daerah masing-masing untuk melanjutkan hidup, dan ada yang meninggal di daerah-daerah mereka. Jadi ada layanan BPJS, Pak. Yang saya mungkin perlu tanya di sini, Pak, layanan BPJS itu diperuntukkan buat siapa, Pak? Kalau buat rakyat, kenapa Freeport yang notabene penanam modal di perusahaan asing yang menanam modal di Indonesia, khususnya di Papua, bisa semena-mena memutuskan layanan BPJS? Dari pemutusan itu dampaknya itu banyak yang diusir dari rumah sakit, Pak, karena tidak bisa menggunakan layanan BPJS-nya. Ada anak-anak sekolah yang harus diusir, Pak, tidak bisa ikut ujian. Mereka tidak bisa ujian akhir, Pak, karena orang tuanya tidak punya biaya. Freeport bukan hanya memutuskan jaminan sosial, Pak, hak pekerjanya pun diputus. Bahkan bank saja bisa diperintahkan untuk blokir kami punya rekening. Jadi kami punya ekonomi itu diputus habis-habis oleh Freeport. Yang menjadi pertanyaan kami, ya, apakah kami di ujung timur ini tidak bisa mendapat hak keadilan? Ya, itu dia. Untuk nanti kita sama-sama memperjuangkan keadilan untuk Bapak. Kami perlu penjelasan yang lengkap, ya, nggak terlalu panjang dan detail. Nah, ini Bapak sudah sampaikan tertulis, cuma memang masih kurang, menurut saya nanti kurang detail di sini, ya, karena nanti, Pak, ya. Kalau memang tidak bisa disampaikan sekarang seperti tadi jumlahnya berapa orang, ya kan ya. Kemudian klasternya seperti apa, berapa yang dipaksa dicutikan sepihak tanpa dibayar, berapa yang langsung di PHK, itu kan kita perlu angkanya, Pak. Baik. Nah, nanti mungkin bisa koordinasi juga dengan bagian sekretariat Komisi 3. Siap. Ya, intinya kami sudah menangkap maksud Bapak datang ke sini, sudah memahami. Oke. Mempersoalkan program Purlov ini, ya, Pak, ya. Ya. Purlov ini, ya. Izin, Pak, bukan Purlov saja, Pak, ada mogok kerja. Nah, mogok kerja ini karena untuk itu yang tadi, Pak. Karena ya, ada mogok kerja. Iya, kalau kemarin mogok kerja tidak dilakukan, mereka akan melakukan efisiensi habis-habisan. Oke. Karena ini, Pak, efisiensi yang dilakukan oleh Freeport itu tidak mendasar, Pak. Efisiensinya itu dasarnya apa, Pak? Apa alasannya waktu itu? Nah, itu yang saya mau sampaikan ke Bapak, makanya supaya, silakan. Ya, supaya apa? nanti Bapak paham, jangan sampai nanti kita lompat-lompat, takutnya nanti hilang dia punya orang bilang bobot dari masalah itu. Dia tahu, Pak. Apa masalahnya, Jadi, Pak?
yang Waktu itu disampaikan kan Freeport. apa di 2017 itu ada yang 51% itu Pak divestasi Iya. itu. Perubahan KK ke UPK. Ya. Nah, itu kan ada sempat berapa bulan, 2 bulan kalau tidak salah. Izin ekspor tidak dikasih oleh Oke. pemerintah, iya kan, ditahan. Oke. 2 bulan atau 4 bulan waktu itu kalau saya tidak salah ingat. Karena minta maaf sudah lama, ini sudah berapa tahun. Nah, tapi surat-surat kami lengkap Pak. Nah, yang kami kasih itu memang karena itu mendadak, kami dapat telepon kemarin untuk persiapan berkasnya hari ini. Sehingga kami ketik untuk rangkum dia secara memperkecil dia supaya bisa disampaikan ke sini. Jadi, Pak, jadi itu kejadian yang diambil efisiensi itu karena untuk menekan pemerintah supaya tidak boleh mengambil atau merubah KK itu, Pak. Dengan cara bagaimana dia menghantam ini karyawan-karyawan ini untuk supaya pemerintah ini jangan melanjutkan itu. Melanjutkan ini, Iya, mengambil alih saham itu. mengambil alih saham itu. Nah, mana Freeport 52 tahun Pak di Papua. Oke, bisa dipahami ya. Tapi Iya. sampai di situ kami bisa memahami Pak. Nah, ya. tapi dia